Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Matematika UAD, Ibu Uswatun Hasanah SSI MSc, atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Prodi Pendidikan Matematika UAD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Sekota Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan AKM dan Med City Map pada siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasul kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Baik, perkenalkan saya Dia sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Teddy, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Matematika, sambutan yang kedua oleh Bapak Agung Gumelar, acara yang kelima yaitu acara inti dengan topik AKM dan Med City Map, acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Teddy. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Teddy yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Puguh Wahyu Prasetyo. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu peserta pelatihan AKM serta Bapak yang kami hormati Bapak Ibu tim, dalam hal ini adalah Pak Faris Setiawan, Pak Afid Isniandaru, serta Pak Anggit, serta yang kami hormati narasumber dengan topik AKM, Bapak Neru Pranuta Murnaka MPD. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kami haturkan dalam rangka memperkuat, dalam rangka merefresh tentang AKM serta tentang MedCityMap. Maka dalam kesempatan hari ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk mewakili tim untuk menyampaikan tujuan dari penelitian dari pelatihan ini. Adapun kebijakan dari pemerintah yang meniadakan ujian nasional yang kemudian diganti dengan AKM, tentu saja membuat kita yang berada di lapangan harus menyesuaikan diri begitu. Nah, bentuk penyesuaian diri tentu saja adalah kita mengakses informasi, kemudian kita belajar banyak hal yang baru juga, khususnya apa yang dimaksud dengan AKM, serta bagaimana cara menyusun instrumen soal-soal yang mendukung program pemerintah ini, program pemerintah yang baru. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan AKM tentu saja adalah memotret kemampuan dari peserta didik, kemampuan dari sekolah begitu, nggih. Bukan untuk menentukan kelulusan, tetapi pemerintah sendiri ingin memotret bagaimana kondisi
di lapangan yang sesungguhnya begitu. Nah, untuk mendukung program ini tentu saja kita sebagai pendidik kita akan selalu senantiasa mengupgrade begitu. Nah, tentu saja dalam kesempatan ini kami yang bekerja di Prodi Pendidikan Matematika ingin berkontribusi begitu, belajar bersama Bapak Ibu guru, dan memang hubungan kami dengan guru Muhammadiyah Sekota Yogyakarta, guru matematika di SMP Muhammadiyah Sekota Yogyakarta memang sudah terjalin ya, dari beberapa pelatihan sebelumnya, baik itu pelatihan Olimpiade, kemudian pelatihan Mentimeter yang kami laksanakan tahun lalu, dan pada kesempatan tahun ini memang dari Forum Guru Muhammadiyah Sekota Yogyakarta memberikan semacam masukan begitu bagaimana jika untuk tahun ini pelatihan berbasis AKM begitu. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan tahun ini kami diperkenankan oleh LPPM untuk melaksanakan pelatihan ini. Jadi memang pelatihan ini kami desain, kami rancang sebagai bentuk respon dari usulan Bapak Ibu guru yang dalam kesempatan siang ini hari ini menjadi peserta pelatihan begitu. Kemudian ini saya mewakili timnya Pak Afid. Pak Afid nanti akan menyampaikan tentang MedCityMap. MedCityMap adalah sebuah aplikasi yang dapat diinstal di Android maupun di iPhone. Nah, aplikasi ini mendukung digital tourism, mendukung juga pembelajaran matematika. Jadi ada dua sisi yang dapat diperoleh dari aplikasi MedCityMap ini, yaitu pembelajaran secara dengan memanfaatkan teknologi begitu, yang kemudian dapat mendukung digital tourism. Pada tahun 2019 lalu, pada kesempatan tersebut, kebetulan timnya juga saya, Pak Afid dan Pak Faris berkesempatan untuk mengembangkan digital tourism di area playground Taman Pintar dengan menggunakan MedCityMap. Nah, saya tidak banyak cerita tentang MedCityMap agar Bapak Ibu nanti penasaran. Jadi nanti Pak Afid serta Pak Anggit yang akan bercerita panjang lebar tentang MedCityMap. Dan harapan kami dari pelatihan ini Bapak Ibu mendapatkan tambahan pengetahuan. Kami juga dalam hal ini juga banyak belajar sehingga dari pelatihan ini kita semua mendapatkan manfaat begitu. Tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan, intinya adalah semoga pelatihan ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Pugu Wahyu Prasetyo SSI MSc yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, sambutan yang kedua dari Bapak Agung Gumelar dari Majelis Dikdaksmen PDM Kota, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Agung. Halo Pak Agung. Mungkin dilewati saja Mbak Dia kalau Pak Agung masih belum respon. Nanti mungkin kalau sudah bisa dilanjutkan lagi. Baik, siap Pak Faris. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti oleh kedua tim dengan topik AKM dan MedCityMap yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pugu Wahyu Prasetyo SSI MSc. Kepada beliau dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini, tim yang pertama yaitu saya dan Pak Faris akan membawakan materi tentang AKM begitu. Akan tetapi pengalaman saya dan Pak Faris ini belum banyak begitu. Nah, dalam kesempatan ini kami memperkenalkan narasumber yang jauh lebih berpengalaman begitu untuk kita semua belajar tentang asesmen kompetensi minimum. Begitu. Nah, dalam kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Neru Pranuta Murnaka MPD. Ini saya coba bacakan CV-nya terlebih dahulu. CV beliau. Beliau asli Semarang. Kemudian beliau lulus sarjana matematika tahun 2004 dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian beliau mengambil program Akta 4 dan lulus pada tahun 2007 dari Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian pada tahun 2013 beliau berhasil menyelesaikan program S2 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh program S3 di Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk pengalaman mengajar beliau, ini beliau dari SMA Islam Sultan Agung Semarang dari tahun 2005 hingga 2008. Kemudian SMA Institut Indonesia Semarang dari 2008 hingga 2012. Serta beliau saat ini menjadi dosen tetap di STKIP Surya Tangerang, yaitu perguruan tinggi LPTK yang didirikan oleh Profesor Yohanes Surya. Nah, beliau juga aktif mengajar sebagai dosen tidak tetap di Universitas Terbuka dari tahun 2017 hingga sekarang, serta sebagai pembina Olimpiade Matematika di SMP Islamic Village. Ini sepertinya di Tangerang nggak Pak G? Di Islamic. Di Tangerang. Di Tangerang. Kemudian banyak sekali konferensi, seminar, serta lokakarya yang beliau ikuti yang mungkin dalam kesempatan siang hari ini tidak dapat saya baca satu persatu. Intinya beliau sudah sangat berpengalaman dalam menyusun buku, baik buku untuk ujian nasional, kemudian saat ini AKM juga beliau juga terlibat dalam penyusunan buku tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Neru Pranuta Murnaka MPD. Monggo Pak Neru, kami persilahkan. Terima kasih Pak Pupuh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama syukur kehadirat ilahi, pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui ruang virtual meskipun tidak secara langsung. Kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi pandemi juga masih berlangsung hingga sekarang. Nah, untuk mengawali acara ini, acara webinar ya atau workshop ya Pak Pupuh, kalau tahu. Pelatihan berbasis workshop ya. Pak. Nanti rencana ada workshop di hari kedua. Iya, terima kasih. Jadi mengawali acara ini, izinkanlah saya mengucapkan hormat saya kepada Ibu Uswatun Hasanah SSI MSc selaku Kaprodi Pendidikan Matematika UAD, kemudian Bapak Ibu dosen dari Pendidikan Matematika UAD, para mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika UAD, serta Bapak Agung Gumelar dari Majelis Dikdasmen Kota DIY ya, Kota Yogyakarta, serta Bapak Ibu SMP Muhammadiyah se-Yogyakarta. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi kita pada siang hari ini kita sharing aja. Jadi tentang, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mengikuti kegiatan AKM, bahkan mungkin lebih sering dibanding saya. Jadi
Sebentar. Nah, untuk apakah tampilannya sudah terlihat, Bapak Ibu? Masih proses sepertinya Pak Neru. Masih proses, Pak. Oke, sudah sekarang. Sebentar. Sampun niki, Pak. Terima kasih. Jadi kalau tema yang saya angkat ini adalah melalui AN kita siapkan penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita sudah masuk pada abad 21 dan era industri 4.0. Nah, di mana pada era ini terjadi beberapa perubahan yang sangat fundamental. Bentar. Perubahan yang fundamental tersebut itu telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di dunia. Sehingga hal ini tuh menuntut para pendidik untuk bisa mengeluarkan terobosan-terobosan di dalam berpikir, bagaimana menyusun konsep-konsep, dan tindakan-tindakan. Artinya, dengan kata lain kita perlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu yang bisa kita persiapkan yaitu melalui konsep pendidikan abad 21. Nah, konsep pendidikan abad 21 ini itu harus membekali siswa dengan 3 kecakapan utama, yaitu kecakapan dalam belajar dan berinovasi, kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat. Nah, ada 3 persyaratan utama dalam kecakapan hidup abad 21, yaitu meliputi literasi, kompetensi, dan karakter. Ketiga-tiganya itu enggak hanya bisa dibentuk dari satu tempat saja, misalkan dari sekolah, tetapi harus butuh peran serta dari keluarga dan masyarakat untuk bisa membentuk karakter, literasi, dan kompetensi. Nah, literasi salah satunya adalah tentang literasi membaca dan literasi numerik. Inilah yang literasi ini kenapa diangkat dalam AKM. Sebenarnya apa sih AKM dan apa sih AN itu? Kok ada AKM, ada AN. Nah, kompetensinya itu ada yang menyebutnya sebagai 4K, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sedangkan karakternya itu adalah yang dikembangkan saat ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemampuan literasi siswa di Indonesia ketika dibandingkan dengan negara lain dari hasil survei TIMSS, PISA, PRILIS maupun INAP. Mungkin kalau TIMSS dan PISA sering Bapak Ibu dengar. Jadi TIMSS itu dari hasil TIMSS, kemudian dari hasil PISA juga sering Bapak Ibu juga dengar. Kita lihat dari hasil TIMSS dari tahun 2003 sampai dengan 2015, kita masih berada di peringkat di atas 35, 30 ke atas. Begitu pula dengan hasil PISA. Dari hasil PRILIS juga, PRILIS ini juga mengukur tentang literasi. Tapi Indonesia itu hanya berperan serta tidak sampai dengan tahun 2015 ke atas, itu dia nggak ikut berperan serta lagi. Kalau INAP itu salah satu studi tentang assessment yang dilaksanakan oleh Indonesia sendiri, semacam PISA-nya orang Indonesia. Nah, INAP ini yang kemudian diangkat lagi menjadi assessment kayak nasional. Jadi INAP itu Indonesian National Assessment Program, atau sering Bapak Ibu kenal dengan nama AKSI. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan nama AKSI. Nah, dari hasil studi internasional tadi dan kemampuan kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 ini, maka dibutuhkanlah suatu asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Jadi, asesmen nasional ini itu suatu asesmen
yang diselenggarakan oleh suatu Kementerian Pendidikan Indonesia yang tujuannya adalah untuk memotret hasil belajar dan proses belajar di sekolah. Jadi apakah asesmen nasional itu nanti menggantikan UN? Nah, tergantung yang dilihat apanya dulu. Jadi kalau asesmen nasional, dia tidak menggantikan UN dalam mengevaluasi individu siswa. Jadi mengevaluasi hasil belajar individu siswa. Tetapi asesmen nasional itu menggantikan peran UN dalam memotret kualitas hasil belajar dan proses belajar di sekolah. Dengan secara tidak langsung bahwa asesmen nasional ini dia akan memotret 3 standar dari 8 standar yang ada. Mungkin ke depannya asesmen nasional akan jadi penentu sebagai akreditasi karena dia sudah memotret 3 standar, yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar sarana dan prasarana. Dia memotret ketiga standar tersebut. Sedangkan UN itu hanya memotret 1 standar, yaitu standar kompetensi lulusan. Bedanya di situ antara AN dan UN. Nah, ini tentang learning to read dan reading to learn. Jadi bagaimana sih suatu konten itu membangun suatu kompetensi. Misalkan nih, kita bicara tentang waktu. Waktu itu sering kita dengar, apakah waktu itu hanya ada di, misalkan, sekian, sekarang jam menunjukkan jam 1 lebih 13.59 menit. Nah, kita berbicara tentang waktu. Apakah waktu itu hanya ada di matematika saja? Ketika kita bicara tentang waktu, kita secara tidak langsung sudah membangun suatu kompetensi. Kompetensi di matematika. Ingat, waktu itu KI dan KD-nya itu ada di matematika. Nah, ketika kita bicara tentang waktu tadi, nah, meskipun konteksnya secara umum kita dari konten membangun suatu kompetensi. Nah, gimana sih kemudian kompetensi kita kembangkan untuk menguasai konten? Nah, apakah penerapan waktu hanya di matematika? Ternyata tidak. Di agama pun juga digunakan. Misalkan waktu sholat. Kenapa waktu sholat maghrib lebih pendek dibanding waktu sholat isya? Nah, nanti kan di situ. Kemudian waktu sholat isya kenapa lebih panjang dibanding waktu yang lainnya? Itu bisa kita bicara tentang waktu. Nah, apakah ada selain waktu ada lagi? Ada kecepatan. Ketika kita bicara tentang kecepatan, kita selalu berasumsi bahwa kecepatan itu adalah kita berhubungan dengan jarak dan sebagainya. Tetapi kecepatan itu sebenarnya tidak hanya berfokus pada jarak. Kita kembalikan definisi dulu. Kecepatan itu apa? Sesuatu persatuan waktu. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang misalkan kata, misalkan seorang itu mampu berbicara dengan berapa kata dalam berapa menit, nah kita kan bisa menghitung kecepatan dia mengungkapkan suatu katanya. Nah, itu juga bisa diterapkan di suatu bahasa. Jadi dari kompetensi itu untuk menguasai suatu konten. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa tujuan, dikatakan Pak Bukoh tadi di awal, dia bukan untuk melakukan pemeringkatan, tetapi untuk melakukan untuk mengetahui gambaran lingkungan belajar dan kualitas hasil pembelajaran di sekolah. Itu tujuan utamanya. Nah, ada 3 instrumen dalam asesmen nasional, yang salah satunya adalah AKM. Jadi ada 3 itu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM itu adalah suatu program penilaian yang mengukur untuk kemampuan literasi siswa yang meliputi literasi membaca dan numerasi. Sedangkan survei karakter itulah survei untuk mengetahui karakteristik dari seorang siswa, dan satu lagi adalah survei lingkungan belajar, yaitu suatu cara untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar siswa. Nah, dari ketiga instrumen tadi, siapa sih respondennya? Kalau AKM sendiri, respondennya hanyalah siswa. Survei karakter itu juga siswa. Tetapi kalau survei lingkungan belajar ini adalah siswa, guru, maupun
kepala sekolah. Nah, bagaimana sih kalau guru itu mengajar di 2 tempat? Kalau guru itu mengajar di 2 tempat, berarti guru itu wajib mengisi survei karakter misalkan di sekolah A, begitu pula dengan sekolah B. Kalau misalkan kepala sekolah dia juga menjabat sebagai guru, jadi dia juga mengisi tentang ini dia sebagai kepala sekolah, begitu pula nanti sebagai guru. Kalau dari siswa sendiri sebagai respondennya untuk AKM itu dipilih secara acak, tetapi dengan didasarkan pada stratifikasi sosial ekonomi. Jadi bukan hanya siswa yang daerah yang tingkat ekonominya ke atas, tetapi enggak. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah dari pusat. Sampel ini tidak bisa Bapak Ibu ubah. Jadi misalkan kita semuanya untuk mengubah itu enggak bisa. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan 5 siswa cadangan. Misalkan sampel yang kita pilih di awal itu dia tiba-tiba sakit, maka yang menggantikan siapa? Siswa cadangannya. Ketika siswa cadangan menggantikan, dia juga harus mengisi 3 instrumen tadi. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kalau misalkan program kesetaraan, itu wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah, kalau misalkan tadi ini siswanya adalah dalam satu sekolah itu hanya ada 2 kelas itu, bukan 2 kelas sih, 2 paralel kelas, misalkan 9 kelas 8A dan 8B, maka tetap jika jumlahnya melebihi dari 30 akan dipilih 45 siswa, tetapi kalau misalkan kurang dari 30 akan diambil semuanya. Nah, ada perbedaan antara AKM dan ujian nasional, yaitu apa sih? Tentang fixed test dan multi-state adaptive test. Bedanya di mana? Nah, ini yang jadi adaptive test itu merupakan suatu tes yang berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi tes ini itu dibentuk dengan menyesuaikan tingkat kemampuan peserta ujian. Berbeda sama UN. Peserta UN dulu kita buat soalnya dahulu, tapi kita tidak menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya. Jadi kita ibaratnya kita sama ratakan lah kalau dulu. Nah, kalau ini tidak. Nah, gimana? Misalkan nih, seorang siswa sedang mengerjakan. Dia mengerjakan soal nomor 1 dengan level soal pertama, level sederhana. Ketika dia bisa berhasil menjawab, maka dia akan mengerjakan soal dengan soal yang lebih kompleks. Jadi ketika dia berhasil mengerjakan soal pertama dengan tingkatan sederhana, maka tingkatan berikutnya akan soalnya lebih kompleks. Tetapi kalau misalkan dia gagal mengerjakan, maka dia akan diberikan kepada soal yang sama atau yang tingkatannya lebih rendah. Misalkan nih, ini level kita berikan soal level 2. Ketika dia berhasil menjawab, maka dia akan lanjut ke level 3 atau tetap ke soal level 2. Tetapi kalau misalkan soal level 2 kita berikan dia gagal, maka dia akan mengerjakan soal level 1 atau enggak soal level 2 yang sama. Tetapi kalau misalkan level 2 masih sama dia gagal, dia akan diturunkan levelnya menjadi soal level 1. Nah, gimana sih tingkat perbandingannya ini? Nah, jadi gini. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu tingkat kesulitan soal yang kita buat, jadi dia ini misalkan kemampuan siswa, dia menyesuaikan. Kalau misalkan, oh ini dia bisa, kemudian ini juga dia menyesuaikan di sini kemampuannya. Tetapi kalau UN itu berbeda. Ketika kita menargetkan dengan tingkat kesukarannya adalah sekian, kita menargetkan dengan tingkat kesukarannya adalah sekian, ternyata ketika siswa di daerah tertentu ternyata kemampuannya lebih rendah. Nah, sehingga ini bisa kita katakan bahwa soal itu tidak bisa mengukur semacam itu. Nah, ketika kita menargetkan kemampuannya lebih rendah, tingkat kesukaran soalnya lebih rendah, maaf ini kepencet terus. Nah,
karena lebih rendah. Maka dan ternyata di daerah kota kemampuannya tinggi. Nah, otomatis banyak yang akan mendapatkan nilai sempurna semacam itu. Jadi itu juga nggak akan bisa mengukur. Makanya berbedanya antara tes yang diselenggarakan di AN sama di UN nanti berbeda. Nah, gimana sih level kognitif yang semakin tinggi akan membuat siswa bisa berpikir untuk lebih kompleks. Misalkan nih, kita kasih soal yang level sederhana. 50 ditambah 25. Oh, dia bisa jawab. Level yang agak di atasnya, sebagainya semacam ini. Jadi petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Ini tingkatannya agak lebih tinggi dibanding soal yang bawahnya. Kita naik lagi. Nah, semacam itu. Jadi kalau misalkan siswa di level 2 ini dia bisa jawab, dia akan naik ke level berikutnya atau disediakan di level yang sama. Tetapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia akan diberikan di level bawahnya. Semacam itu yang tadi. Nah, jadi AKM itu sebenarnya ada 3, AKM nasional, AKM kelas, sama AKM sertifikasi. Nah, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti itu adalah suatu AKM nasional, di mana subjeknya yang dulu kelas 5 sekarang bergeser menjadi kelas 6, kelas 8, sama kelas 11. Nah, jadi yang tujuannya adalah mengukur kinerja atau mutu sekolah, kemudian proses administrasinya terstandar. Nah, apakah kalau misalkan siswa kelas 7 dan kelas 8 itu tidak perlu belajar AKM? Bukan semacam itu. Kita sebagai guru juga nanti ada bebannya sebagai di AKM kelas. Jadi kita juga perlu memetakan sih dan mengukur hasil belajar siswa. Sehingga dengan proses pengukuran tersebut kita bisa melakukan teach at the right level. Jadi kita bisa melakukan semacam itu. Nah, administrasinya bagaimana? Administrasinya nanti berbentuknya pasti berbeda dengan yang pertama. Ini disekolahkan ke sekolah masing-masing. Namun jangan khawatir kalau nggak salah dari Puspenjar itu juga sudah menyediakan tools-nya untuk AKM kelas. Nanti yang berikutnya adalah namanya AKM sertifikasi. Nah, ini untuk mengukur hasil belajar siswa dan hasil administrasinya terstandar. Tetapi tidak semua siswa, tergantung siswa yang mau mendaftarkan diri untuk mengikuti AKM sertifikasi. Ini hanya diperuntukkan untuk siswa kelas 12. Nah, jadi ada perbedaan antara AKM nasional sama AKM kelas itu semacam ini. Jadi kalau AKM nasional itu pelaksanaan terstandar dan oleh pusat, tetapi kalau AKM kelas pelaksanaan oleh guru yang di kelas. Nah, inilah proses pengembangan soal AKM. Jadi untuk level 4 dan level 5. Level 4 itu untuk diperuntukkan untuk kelas 7, 8, dan level 5 untuk kelas 9, 10. Nah, distribusi soalnya bagaimana? Kalau level 4 itu literasi teks fiksi itu hanya 7 soal, teks informasi itu adalah 29 soal, numerasi adalah 67 soal. Soal numerasi ini lebih banyak dibanding soal UN kemarin. Kalau soal UN hanya sekitar 40 soal, ini ada sekitar 67 soal. Sedangkan untuk yang kelas 9 dan 10, ini literasi teks fiksinya ada 28 soal, teks informasinya ada 40, dan numerasinya ada 60 soal. Nah, tadi kita sebutkan di awal bahwa kompetensi dalam AKM ada 2, literasi matematika dan literasi membaca. Mungkin nanti kita akan fokus ke literasi matematika, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia atau dunia. Nah, ada 4 komponen penting dalam literasi matematika. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus itu harus wajib ada. Dia harus menarik, aktual, inspiratif, tidak mengandung syarat, PPK, dan lain. Nah, satu
satu stimulus itu digunakan untuk minimal 3 soal. Satu stimulus digunakan untuk 3 soal. Nah, proses kognisi nanti ada literasi matematika, ada literasi membaca. Konteksnya itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, bentuk soalnya ini ada 5 tipe soal: pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, ini dibagi nanti ada pengetahuan, penerapan, sama penalaran. Konteksnya ada konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan domainnya ada 5, ada 4, aljabar, geometri dan pengukuran, data tidak kepastian, dan bilangan. Namun bilangan ini untuk siswa SMP itu tidak diujikan. Hanya aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Nah, proporsinya bagaimana? Kalau proporsinya itu semacam ini. Kalau bilangan itu harusnya 50%, tetapi di situ enggak tertulis 50%, geometri dan pengukuran adalah 25%, aljabar 10%, data dan ketidakpastian adalah 25%. Ini penerapannya 30%, applying-nya 50%, rationing-nya adalah 20%. Nah, sedangkan konteksnya personal 40%, sosial budaya adalah 40%, saintifiknya 20%. Saintifik ini nanti dibagi lagi menjadi 2, saintifik intra maupun saintifik ekstra. Intra itu yang berhubungan dengan ilmu matematika, kalau yang ekstra itu yang berhubungan dengan penerapan dari ilmu matematika. Nah, bentuk soalnya mungkin Bapak Ibu tahu dan sering mengikuti pelatihan dan sebagainya, itu ada 5 tipe bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, esian dan jawaban singkat, dan esai atau uraian. Nah, proporsinya yang paling banyak itu adalah yang pilihan ganda kompleks. Di sini dia adalah 60% sendiri. Sedangkan pilihan ganda biasa itu hanya 20%, menjodohkan adalah 10%, esian singkat itu 5%, uraian juga 5%. Nah, untuk membuat soal pilihan ganda, saya yakin Bapak Ibu sering membuatnya untuk tes sehari-hari dan sebagainya. Nah, pilihan ganda kompleks ini berbeda dengan pilihan ganda biasa. Jadi kemungkinan jawaban siswanya bisa lebih dari 1. Bisa nanti semacam kayak soal SBMPTN, di mana dia bisa memilih itu lebih dari 1, atau bisa menggunakan tanda centang benar salah atau ya tidak dan sebagainya. Menjodohkan dia hanya dengan menarik garis, kemudian isian dan jawaban singkat. Dan yang terakhir adalah uraian. Nah, yang terpenting ini adalah bagaimana cara penscoringnya Bapak Ibu. Jadi di sini skor 1, skor 0, dan kode 9. Jadi 9 itu disebutnya sebagai kode, jadi dia tidak mau menjawab. Nah, yang menjadi tanda tanya itu kadang-kadang dari beberapa, saya ketemu dengan Bapak Ibu guru yang dari sekolah lain, juga dia kadang menanya tentang kasus kedua ini. Wah, yang menarik di kasus kedua. Karena kasus pertama, ini kita bisa membuat apabila jumlah pernyataannya 3 sampai 5 dan pilihan jawabannya 2, bisa benar salah, bisa ya tidak, berubah tidak berubah, atau lainnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kayak misalkan tabel dan sebagainya, itu bisa. Nah, kalau yang kelima, yang kasus 2 ini bagaimana? Pernyataannya harus lebih dari 5 dan pilihan jawabannya lebih dari 2. Misalkan nih, siang, malam, pagi, siang, malam, kota, kabupaten, kecamatan. Atau enggak kalau di matematika biasanya adalah sejajar, tegak lurus, bersilangan. Jadi misalkan kita ada soal, nanti siswa cuma suruh menyentang apakah garis AB dan garis CD pada kubus ABCDEFGH itu saling kita bisa menanyakan nih,
bagaimana sih kedudukan antara garis AB dan garis CD pada kubus ABCD. Gitu, nanti ada pilihan di situ di kotaan yang kita kasih, oh sejajar, tegak lurus, apa bersilangan. Jadi ini harus jumlah pernyataannya harus ada 5. Tadi baru pernyataan pertama, nanti pernyataan kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat bagaimana, kelima bagaimana. Nah, yang menarik adalah peserta didik jika dia mampu menjawab semuanya dengan benar, skornya 2. Tetapi kalau misalkan dia menjawab 1 atau 2 jawaban salah, nah, skornya adalah 1. Kalau misalkan dia menjawab lebih dari 2 jawaban salah, skornya adalah 0. Nah, jadi di sini tadi ada knowing, applying, sama reasoning. Jadi knowing-nya itu ada aspeknya bisa mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil, memperoleh, atau mengukur. Kita bisa menggunakan aspek yang ada di sini. Kemudian yang bagian applying juga sama, dan reasoning juga sama di sini. Nah, di sini ini ada tentang dalam pengembangannya bilangan itu ada domainnya dan subdomain. Nah, ini dia dari Puspenjar dia tidak mengalokasikan soal untuk bilangan. Nah, bilangan tentang representasi itu memahami bilangan bulat, khususnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi tidak ada, mungkin hanya sekedar diperkenalkan saja. Misalkan sifat urutan dan operasinya bagaimana. Tetapi yang geometri, nah nanti ada alokasinya sendiri. Menghitung luas bangun datar. Komposit. Ada 7, memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar setelah menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian mengenal 5 kerucut bola. Menghitung volume bangun ruang, luas permukaan, balok, kubus, prisma, dan sebagainya. Nah, atau gabungannya lah ini. Ini ada alokasinya, yaitu kurang lebih ada 21 soal. Nah, aljabar juga ada sama nanti di sini. Nanti dari kompetensi ini bisa kita kembangkan menjadi indikatornya. Nah, jadi misalkan menyusun persamaan linier satu variabel dan sebagainya. Nah, ini tentang data dan representasi. Di sini data dan ketidakpastian itu dibagi jadi 2, data dan representasinya. Kemudian ketidakpastian menghitung peluang kejadian sederhana itu ada 7. Nah, kemudian untuk stimulusnya kita menggunakan ini 17 Sustainable Development Goal. Jadi di sini pertama tentang kemiskinan, kelaparan. Ini kan adalah 17 tema dunia. Jadi yang 17 yang menjadi permasalahan dunia. Nah, ini yang bisa kita angkat dan kita perkenalkan ke siswa ke dalam bentuk-bentuk soal AKM. Semacam itu. Nah, kemudian dari itu kita bisa menyusunnya dalam bentuk kisi-kisi. Misalkan domainnya apa tadi? Oh, kita geometri dan pengukuran. Nah, subdomainnya apa? Konteksnya apa? Personal, sosial budaya, apakah saintifik? Kemudian kompetensinya apa? Nah, atau ini bisa Bapak Ibu tukar. Kompetensi dulu, baru konteks. Nah, level kognitifnya apa? Nah, kemudian bentuk soalnya apa? Pilihan ganda biasa, pilihan ganda majemuk, kemudian menjodohkan, isian singkat, apa urean. Nah, indikatornya apa? Oh, misalkan nih, disajikan 2 buah bangun datar yang tidak beraturan. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan di situ. Oh, indikatornya adalah semacam itu. Nah, ini adalah yang diambil dari salah satu dari 17 kita berbicara tentang air. Jadi misalkan nih
kita ambil stimulus yang sederhana tentang ini. Gambarnya sederhana. Dari stimulus ini bisa kita kembangkan ke soalnya. Ini adalah soal pilihan ganda biasa sama soal esai. Nah, air keran jika dibiarkan menyala, membuang 6 liter air per menitnya. Jumlah akan sama dengan kebutuhan air minum satu keluarga selama sehari. Nah, jadi kalau misalkan kita pertanyaan, nah, volume air yang terbuang seandainya air keran itu dinyalakan selama setengah menit, itu berapa? Kemudian, terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Jika setiap anggota keluarga memerlukan 2 liter air per hari untuk minum, start dengan berapa menit air keran itu menyala untuk keperluan minum satu keluarga tersebut. Nah, nanti di sini satu isian singkat. Nah, ini adalah ini kalau kita ini makan suatu konten bilangan, domainnya bilangan, kemudian konteksnya adalah personal, dan level konteksnya adalah knowing, pengetahuan. Dan ini juga sama. Jadi ini adalah applying, bilangan, domainnya, konteksnya adalah personal. Jadi kalau personal adalah tentang individu, kemudian dengan itunya adalah level konteksnya adalah applying. Nah, ini juga kita ambil juga dari tema 17 tema dunia tadi. Jadi dari itu kita kembangkan. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk pilihan ganda majemuk. Jadi ini bukan diganti kalau di SBMPTN itu kan ada pilihan A dan B benar. Nah, ini kita siswanya tinggal mencentang. Nah, tinggal misalkan jawaban yang betul, dia tinggal dikasih tanda centang di sini. Kalau misalkan ketiga-tiganya betul, centang aja tiga-tiganya. Kalau keempat-empatnya betul, centang aja empat-empatnya. Ini adalah bentuk pilihan ganda majemuk. Jadi bukan dia menyilang A disilang, B disilang, C disilang, enggak semacam itu. Jadi penyajiannya kalau pilihan ganda majemuk adalah disediakan suatu kotak ini, dia hanya tinggal mengasih checklist aja di sini. Nah, ini salah satu bentuk tentang domainnya adalah data dan ketidakpastian, konteksnya adalah sosial budaya, dan level kognitifnya adalah knowing. Nah, kemudian ini juga sama. Ini adalah suatu bentuk pilihan ganda majemuk. Di sini tentang domainnya adalah data dan ketidakpastian. Konteksnya adalah personal. Kenapa personal? Karena dia bercerita tentang dirinya sendiri. Kemudian dia bercerita tentang dirinya sendiri atau keluarga atau bagaimana, itu adalah konteks personal. Kemudian level kognitifnya adalah knowing. Jadi di sini kita sajikan semacam itu. Nah, ini juga salah satu bentuk penerapan. Jadi, ini soalnya adalah tipenya adalah pilihan ganda majemuk. Jadi bisa semacam yang tadi, bisa dibuat kayak gini. Ini hanya 4 pilihan. Nah, 4 pilihan ini berarti kita masuk pilihan ganda majemuk yang kasus pertama. Nanti kalau kasus kedua, ini ada 5 pernyataan, tetapi ini ditambahkan satu lagi di sini. Misalkan tadi adalah sejajar, tegak lurus, bersilangan. Misalkan kedudukan antara garis AB dan CD pada kubus ABCD EFGH. Nah, nanti siswa tinggal mencentang. Kedudukan antara AG dan AD. Nah, bagaimana? Ini juga salah satu bentuk penerapan saintifik. Saintifik, bentuk data dan ketidakpastian dengan level kognitifnya adalah knowing. Jadi saintifik ini juga sama, saintifik dengan itunya adalah knowing. Nah, ini juga dari 17
tema dunia tadi juga kita ambilkan dari situ. 17 tema dunia. Nah, sebenarnya hasil dari laporan AKM seperti apa sih yang ke sekolah? Mungkin Bapak Ibu harus ketahui bahwa laporan hasil AKM itu per siswa, laporan AKM ke sekolah itu adalah pelaporan hasil semacam ini. Jadi bukan per individu siswa. Jadi di laporan itu tidak ada misalkan siswa A dinyatakan dia perlu intervensi khusus. Dia cakap. Nah, enggak ada. Itu adalah hasilnya adalah hasil dari sampel. Apakah sampel itu? Nah, nanti bagaimana sih kita mengetahui mana siswa yang perlu intervensi khusus, mana yang mahir, mana yang baik, mana yang cakap. Nah, itu Bapak Ibu harus melakukan namanya assessment kelas atau AKM kelas. Jadi untuk memetakan itu. Nah, ini adalah hasil dari sampel 45 orang. Kalau misalkan di sekolah itu ada sekitar 200 orang, yang ikut AKM hanya 45 orang, bagaimana memetakan yang lainnya? Nah, itulah tugas dari sekolah tersebut untuk memetakannya secara kelas. Nah, kemudian kalau yang hasil lainnya bagaimana? Nah, ini kan kelihatan misalkan numerasi sekian. Nah, secara detailnya, bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, data ketidakpastian, hasilnya gimana? Hasilnya semacam ini. Ini kalau misalkan peruntukan sekolah, misalkan sekolah X, bilangan dia posisi di sini. Sekolah X yang warna biru ya, Ibu. Nah, bilangan dia posisinya di sini. Aljabar di kemampuannya adalah sekian, dari 45 tadi siswa tadi, geometri dan pengukurannya adalah sekian. Data dan ketidakpastiannya adalah sekian. Kalau di tingkat dari tingkat nasional, dilihat dari tingkat nasional, semacam ini. 180 di sini posisinya di sini, di bawah. Gitu. Kalau dilihat dari tingkat kota atau kabupaten, posisinya di sini. Ternyata lebih tingkat kota jauh lebih tinggi dibanding tingkat sekolah. Hasilnya. Semacam itu. Jadi di situ ini hanya untuk memotret tentang kualitas hasil belajar siswa. Nah, jadi urutannya bagaimana? Nah, tadi ada yang perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Dasar kalau tadi disebutnya sebagai minimal, cakap itu baik, atau juga mahir. Nah, ini adalah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk kegiatan nanti namanya AKM kelas. Jadi, kalau misalkan, karena saya hanya ngajar kelas 7 kan nggak ikut AKM, bukan berarti nanti tidak mempersiapkan siswanya untuk AKM, tetap. Jadi dari situ kan kita bisa memetakan kemampuan siswa kita. Dengan setelah memetakan siswa kita bisa mengajar sesuai dengan tingkat kompetensi kepada siswa atau teaching at the right level. Jadikan semacam itu. Jadi siswa yang dikatakan perlu intervensi khusus yang bagaimana? Siswa yang hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Jadi mungkin dia hanya mengerjakan tadi yang tingkatannya level 1, tingkat kekompleksan soalnya. Jadi penguasaan konsep yang secara parsial maupun keterampilan komputasinya juga terbatas. Nah, siswa yang dasar yang memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensinya dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statistika, serta mampu menyelesaikan masalah sederhana yang rutin. Jadi kayak misalkan tadi soal yang level 2 atau level 3. Ini dan sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu paparan dari saya kembalikan kepada Pak Puguh dan Bapak Ibu moderator, silakan. Oke, terima kasih Pak Neru, materi yang luar biasa begitu nggih. Jadi kita mendapatkan gambaran secara detail begitu tentang AKM itu sendiri. Nah, ini ada request di chat, ada request kira-kira untuk slide-nya apakah bisa kami peroleh Pak Neru? Bisa, nanti saya kirimkan. Nanti dikirimkan ke saya ya, nanti akan saya forward ke Bapak Ibu peserta begitu.
Karena memang untuk keterbatasan waktu, mungkin kita beri kesempatan satu penanya yang bisa diajukan ke Pak Neru, begitu. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tentang AKM, sebelum nanti di hari kedua, yang insya Allah akan kita laksanakan besok di jam yang sama, akan kita coba untuk menyusun soal-soal AKM, begitu Bapak Ibu. Sepertinya memang belum ada Pak Neru. Jadi yang Bapak Ibu peserta minta sepertinya slide-nya. Kemudian besok kami rencanakan untuk melaksanakan workshop begitu. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang sekiranya sulit, nanti besok mohon izin untuk saya japri Pak Neru ya. Siap Pak. Terima kasih untuk materi yang luar biasa. Sekali lagi untuk Pak Neru. Karena memang keterbatasan waktu, maka untuk materi tentang AKM kami cukupkan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi Match City Map oleh Pak Afid dan Pak Anggit. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya secara pribadi penutup mewakili tim, dalam hal ini adalah saya dan Pak Faris, undur diri untuk materi yang pertama tentang AKM, akan kita lanjutkan besok dengan topiknya yaitu berupa workshop untuk menyusun soal AKM. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Faris Setiawan SPD MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dia atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Pak Neru, Pak Puguh, Pak Afid, kemudian Pak Anggit, dengan Bapak Ibu guru ya dari SMP Muhammadiyah Sekota Yogyakarta, dengan mahasiswa ini kebetulan ada join dari mahasiswanya Pak Neru. Selamat datang, selamat bergabung dalam workshop di siang hari ini. Semoga bisa menjadi suatu hal yang baru untuk kita semua. Ini saya hanya sedikit menjabarkan teori karena kebetulan di hari kedua ini kita akan banyak lebih ke praktik dan nanti bentuknya workshop. Jadi nyambung ya antara apa yang nanti disampaikan antara di hari pertama di mana Pak Neru menyampaikan terkait dengan AKM dan infonya. Kemudian di hari kedua ini kita akan coba buat beberapa soal yang nanti bisa merangkum dari apa yang kemarin kita ketahui begitu. Nah, batasannya mungkin tidak sampai sedetail kompetensi, subkompetensi, indikator yang tadi sempat dibahas oleh Pak Neru karena kami sendiri juga masih belum dapat itu. Jadi oleh karena itu nanti mungkin kita akan meraba-raba dulu dari apa yang sudah kita ketahui dari workshop yang sudah kita dapatkan kemarin. Ini ada sedikit tambahan bahwa untuk apa yang dijabarkan Pak Neru kemarin, nantinya akan kita buat pelatihan di mana Bapak Ibu sekalian akan kami arahkan untuk membuat soal, di mana soal tersebut nantinya bisa jadi akan terpakai, terutama di workshopnya Pak Afid, karena di Match City Map pun juga di situ ada soal-soal kontekstual, dan juga bisa jadi menjadi suatu ini ya, bank soal dari Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin saya merujuk apa yang kemarin dikatakan oleh Pak Neru bahwa di situasi saat ini memang akan ada wacana bahwa UN itu akan berpindah fungsi ke AKM dengan adanya kebijakan baru tersebut. Maka ada beberapa kompetensi yang dibahas di situ, yaitu adanya literasi, numerasi, kemudian adanya karakter di situ. Nah, di sini ada juga
bahwa praktik baik dalam level internasional berupa soal-soal PISA atau TIMSS itu nanti akan diadaptasi dalam soal-soal yang ada di AKM. Jadi mungkin nanti kiblatnya kita untuk pelatihan pada siang hari ini adalah bagaimana membuat soal-soal yang PISA-like gitu ya mungkin ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi, soal-soal PISA itu sudah banyak diaplikasikan dan biasanya juga setiap tahun 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali sudah rutin diaplikasikan untuk diukur atau di ranking dari masing-masing negara. Nah, ini mungkin jadi masukan dari Bapak Ibu sekalian bahwa nanti soal-soal yang Bapak Ibu sekalian buat itu adalah soal-soal terkait dengan PISA, soal-soal PISA. Jadi kalau kami biasanya sebut bahwa soal-soal itu adalah PISA-like. Dan itu masih suatu topik yang hangat karena PISA itu selalu ada dan tidak mengacu pada kurikulum yang ada di nasional. Bahkan kurikulum kita pun mengadaptasi dari PISA tersebut. Juga dari TIMSS dan seterusnya itu nanti mungkin bisa menjadi wacana bagi kita bahwa untuk membuat soal mempertimbangkan beberapa ranah kognitif yang perlu dikembangkan. Baik Bapak Ibu, di sini saya coba spesifikkan ke dalam bentuk numerasi bahwa di dalam AKM kemarin sudah dibahas oleh Pak Neru ya, adanya literasi membaca dan numerasi, di mana numerasi sendiri adalah suatu kombinasi pengetahuan dari seseorang, keahlian dari seseorang, ataupun dari sikap seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi bentuk numerasi ini banyak kita temukan dan banyak juga diimplementasikan, sehingga nantinya numerasi ini menjadi suatu kecakapan bagi peserta didik atau siswa yang nantinya bisa diukur melalui salah satunya adalah dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, saya mengacu dari sumber yang saya rujuk yaitu di Erasmus Plus bahwa waktu itu dijabarkan terkait dengan conceptual development. Jadi pengembangan konseptual yang diawali di tahun 1950 sampai 1975, di mana matematika itu banyak membahas terkait dengan basic operation. Jadi banyak bahas tentang operasi-operasi dasar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Itu kaitannya dengan aritmetik. Maka suatu hal yang sudah tidak asing bagi kita, terutama untuk yang senior-senior kadang ya. Dulu itu bahkan ditekankan bagaimana cara menghitung, kemudian menggunakan sempoa, bahkan juga ada yang menggunakan kalau kita bahas terkait dengan etnomatematik sendiri dalam bentuk pendekatan budaya. Di situ kita bahas terkait Pipo Londo, kemudian mana yang harus didahulukan, kemudian penghitungan tanggal di Jawa dan seterusnya. Banyak aplikasi dari operasi dasar yang ada di aritmatika tersebut. Beralih di tahun 1975 sampai ke 2000 di era ke milenial itu matematik sudah dibawa ke konteks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bentuknya biasanya soal-soalnya kontekstual. Maka ranahnya pendidikan matematika tuh arahnya ke realistic mathematics education. Kebetulan saya sendiri kan di sini memang fokusnya juga salah satunya adalah ke RME, di mana Realistic Mathematics Education itu menjadi suatu hal yang hits waktu itu, tahun 1975 sampai 2000. Jadi banyak itu, bahkan di Indonesia sendiri pengembangan Realistic Mathematics Education sendiri sudah ada lembaganya yang kita kenal sebagai PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, dan itu masih berkembang sampai saat ini. Jadi sempolan-sempolan dari pengetahuan terkait dengan matematik dalam konteks kehidupan sehari-hari ini sudah banyak dibuat dan arahnya nanti masuk ke era yang selanjutnya yaitu di tahun 2000 sampai 2025. Nah, di saat ini matematika sudah bukan lagi soal-soal memberikan wacana atau permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena itu sudah merupakan suatu hal yang wajib, sudah harus dilakukan. Oleh karena itu kita perlu ada pengembangan. Pengembangannya apa? Arahnya nanti matematika akan diintegrasikan dengan budaya, diintegrasikan dengan kehidupan sosial, kehidupan personal ataupun emosional. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi suatu rujukan bahwa ternyata dalam numerasi di dalam kehidupan kita saat ini di 21st century yang saat ini, dengan adanya numerasi maka beberapa tasks yang tadinya kita lakukan secara manual
mungkin sudah tergantikan oleh alat. Dulu pakai hitung-hitung pakai sempua, pakai tangan, pakai alat-alat yang berbentuk bisa disentuh dan seterusnya ya, begitu ya. Tapi kalau sekarang sudah eranya ke arah digital. Jadi orang itu bahkan dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan gawainya masing-masing sudah bisa menghitung begitu. Jadi tidak perlu beli kalkulator. Dulu punya kalkulator saintifik saja sudah senang ya. Kalau sekarang kalkulator saintifik kayaknya sudah tidak begitu digandrungi. Dulu saya juga melihat bahwa kita ketika belajar bahasa Inggris pakai alphalink gitu ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan mentranslate antara Indonesia ke Inggris pakai translator yang waktu itu diketik alphalink namanya waktu itu. Kalau sekarang kita nggak perlu, kita sudah pakai Google Scholar, Google Translate itu sudah mendapatkan translasi dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Nah, ini bentuk adaptasi ini yang perlu kita kembangkan. Oleh karena itu di sini saya merujuk lagi bahwa cognitive process itu akan berkembang menuju ke manifestation. Salah satunya di sini yang pertama adalah interpretation, di mana nanti interpretation itu dicerminkan melalui produk labels, kemudian ada advertisement, kemudian ada brosur. Selain itu juga ada understanding of hidden algorithm. Jadi ada pemahaman terkait dengan algoritma-algoritma yang tersembunyi di situ. Bisa jadi ketika kita membuat website, kita hanya tahu tampilannya saja, tetapi di baliknya itu ada coding, ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu, harus didesain dengan baik, sehingga nanti bisa menjadi suatu bentuk yang layak untuk dilihat atau digunakan. Sama seperti aplikasi Map City Map yang nanti akan disampaikan oleh timnya Pak Afid, bahwa di dalam apps tersebut ada kompetensi dari proses kognitif, yaitu understanding of hidden algorithm ini. Jadi untuk membuat tasks di dalam Map City Map aplikasi tersebut, kita harus memahami dulu algoritma-algoritma yang ada di sana, sehingga kita bisa membuat soal yang nantinya sesuai atau relevan dengan apps tersebut. Demikian juga website. Sekarang sudah banyak pengembangannya, baik ke arah evaluasi, website itu sudah ke CAT dan seterusnya. Kemudian juga tadi saya sempat tanya ke Pak Anggit ya, bahwa di dalam evaluasi itu sudah banyak pengembangannya, terutama dalam proses assessment CAT. Jadi computer adaptive test. Di situ nanti ada pengembangan website. Mungkin orang yang mengerjakan hanya tinggal ngeklik, tinggal milih begitu ya. Nah, di sini juga ternyata dalam mendesain itu kita harus buat algoritma yang nantinya perlu dilembur begitu, didesain dengan baik agar sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian ada lagi di cognitive process kita kenal yang namanya evaluating. Di numerasi sendiri saat ini juga sudah suatu hal yang wajar bahwa kita itu sudah bukan lagi menghitung uang begitu yang menjadi suatu kompetensi yang harus ditingkatkan saat ini. Orang mungkin sudah bisa menghitung punya banyak berapa hartanya atau mungkin berapa uang yang ada di kantong, berapa harga yang ada di situ dan seterusnya. Nah, di evaluating ini bisa jadi pengembangannya juga ke arah yang sekarang yang hits itu adalah terkait dengan pemodelan dalam beberapa konteks permasalahan evaluating. Salah satunya di saham, kemudian ada prediksi yang dimana situ juga melibatkan proses evaluating. Ini mungkin nanti aplikasinya ada banyak sekali. Kemudian kita kenal juga di sini ada proses measuring, jadi pengukuran. Pengukuran di sini adalah pengukuran berupa panjang, kemudian berat, dan seterusnya. Ini merupakan pengukuran yang wajib. Dan aplikasinya ini tidak hanya di matematik ya, bahkan manifestation ini juga bisa di-apply ke rumpun atau mata pelajaran yang lain. Ada juga di sini estimating, kemudian ada critical thinking. Critical thinking ini ada politics, ada intimidation with numbers, kemudian kita juga kenal yang namanya knowing reference numbers. Jadi ada body, country, word, jadi kita bisa memprediksi pengetahuan terkait dengan jumlahan referensi dari sesuatu yang kita ketahui. Jadi
dengan adanya proses manifestasi ini, maka pengembangan matematika tidak lagi ke arah matematik yang nantinya akan diintegrasikan ke budaya, sosial, ataupun individu dan emosional, tapi nanti bisa jadi ke depannya akan ada redefining basic skill. Jadi ada suatu pengembangan lagi, ada pendefinisian baru, di mana mungkin nanti bisa jadi numerasi itu sebagai sebuah praktik sosial. Numerasi as a social practice. Nah, ini mungkin yang nanti bisa menjadi topik, terutama ini mungkin untuk Bapak Ibu sekalian dalam menyusun soal, bahwa ketika Bapak Ibu menyusun soal, kok soalnya hanya intinya melibatkan siswa untuk terlibat dengan kehidupannya sehari-hari, maka Bapak Ibu masih berada di era 1975 sampai 2000. Belum mengintegrasikan dengan kebutuhan yang saat ini, yaitu berupa budaya, bisa jadi ke sana, kemudian ada sosial, kemudian ada personal, bahkan sampai emosional. Nah, ini analisis ini akan kita kaji nanti dengan Pak Puguh, di mana ada 2 soal yang nanti akan diberikan oleh Pak Puguh, bahwa di situ nanti akan dibahas tentang analisis soal tersebut. Nah, di sini saya coba kembangkan kembali bahwa untuk numerasi sendiri, di sini kita kenal ada konteks, ada high order skills, ada knowledge and skills, kemudian ada dispositions. Di sini ada konteks, ada cognitive process, ada disposition, sampai ke konten, jadi muter. Dan ini sudah diadaptasi, atau mungkin AKM yang mengadaptasi ke sini. Ini sudah menjadi situational demands yang ada saat ini, di mana konteksnya harus ada di everyday life, kemudian work related, kemudian sesuai dengan kehidupan sosial yang ada di negara tersebut atau warga negara tersebut, kemudian pembelajaran ke depan, keuangan, kesehatan dan pelayanan, kemudian rekreasi. Kalau high order skills, kemarin kami sempat mengidentifikasi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mungkin dalam membuat soal perlu ngajak siswa ya. Jadi mungkin kalau siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan atau hasil belajar yang baik, maka mungkin arahnya nanti soal-soalnya diarahkan ke high order skill. Jadi di mana di situ ada managing situation, ada analyzing, kemudian ada processing, ada reasoning, mathematizing, kemudian problem solving sampai ke critical thinking. Kemudian di sini kita kenal yang namanya disposition, ada self confidence, kepercayaan diri, affection, belief, kepercayaan, cooperation, kerjasama, flexibility, kemudian math anxiety, sampai ke learning difficulties. Ini mungkin akan menjadi topik-topik yang masih hangat ya, terutama untuk teman-teman atau rekan mahasiswa yang juga ikut dalam pelatihan di siang hari ini mungkin bisa jadi suatu hal yang masih bisa didiskusikan. Kemudian ada knowledge and skill, di mana di sini kita kenal adanya quantity and number, jadi kuantitas dan banyaknya bilangan, atau kemudian kita kenal ada dimension and shape, ke geometri ya, pattern, relationship and change, kemudian ada data and change, kemudian dari using calculator, using spreadsheet, and using digital skills. Perlu diperhatikan bahwa pengetahuan sudah bergerak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sudah saatnya untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di saat ini. Jadi mungkin kalau dulu literasinya bukan lagi literasi di mana siswa harus bisa membaca ya, atau mungkin kalau dulu kita kenal itu adalah pemberantasan buta aksara, itu sudah suatu hal yang sudah kita tuntaskan harusnya. Nah, sekarang di saat ini kebutuhan yang harus dihadapi adalah bahwa mereka itu harus bisa menjawab terkait dengan kebutuhan literasi mengenai keahlian dalam menggunakan teknologi ataupun media yang saat ini mereka bisa lakukan. Bapak Ibu tidak memungkiri bahwa siswa-siswi sekarang sudah pintar menggunakan gawai. Jadi jangan sampai Bapak Ibu justru yang seharusnya menjadi fasilitator malah nanti akan ketinggalan kalau tidak bisa menggunakan gawai begitu. Nah, ini mungkin menjadi suatu perenungan untuk kita bersama bahwa setelah apa yang disampaikan oleh Pak Ner kemarin terkait dengan asesmen kompetensi minimum, bahwa dengan adanya situational demands, permintaan pasar di saat ini harus bisa menyesuaikan dari
kompetensi dari masing-masing individu. Pengembangan ini hanya bisa dilakukan ya dengan memulai dari diri sendiri. Nah, saya merujuk dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Neru kemarin, bahwa ternyata juga di AKM di situ juga diaplikasikan beberapa kompetensi, baik itu dalam konteks personal, konteks sosial budaya, maupun konteks saintifik. Kemudian kita kenal ranahnya ada knowing, applying, sampai reasoning, dan matematika sendiri di sini ada 4 aspek di situ. Di sini juga saya lihat kemarin Pak Neru juga menyampaikan adanya konten, kemudian kognitif sampai ke konteks. Ada baik dari numerasi maupun literasi membaca. Di konten, di matematika kita ada bilangan, kemudian ada pengukuran dan geometri, kemudian ada data uncertainty, kemudian ada aljabar. Di kognitif kita kenal pemahaman, kemudian ada aplikasi, ada penalaran, dan konteks ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena di sini lebih banyak ke workshopnya, mungkin nanti kita arahkan ke bentuk soal AKM, nanti akan dibahas analisisnya dari Pak Pugo. Di sini nanti Bapak Ibu akan kami beri task, di mana Bapak Ibu akan membuat soal dari kelima jenis soal yang sudah kemarin dijabarkan oleh Pak Neru. Nah, mungkin banyaknya, karena di sini proporsi yang disampaikan oleh Pak Neru kemarin adalah banyaknya soal di pilihan ganda kompleks, nanti mungkin kita akan eksplorasi untuk membuat soal di dalam dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Nah, bentuk media yang akan kita gunakan mungkin hanya Google Form. Jadi nanti Google Form akan kita manfaatkan dan kita optimasi. Yang nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Pugu dalam membuat soal yang berkaitan dengan konteks literasi dan numerasi. Nah, dalam proses kognitif kita kenal adanya taksonomi Bloom. Mohon Bapak Ibu dalam membuat indikator nanti memperhatikan konteks taksonomi Bloom tersebut. Yang tadinya ada 5, yang kelima itu adalah sintesis, sekarang sudah ada 6, di mana kita mulai dari C1 sampai C6 ya. Mulai dari ranah pengetahuan, di indikator nanti pakai kosakata ini. Jadi knowing itu meliputi ini. Kemudian kita ada understanding, ada pemahaman, kata-katanya seperti memperkirakan, menjelaskan, dan seterusnya. Nanti masuk ke indikator dulu. Kemudian aplikasi, dan seterusnya sampai HOTS di C4, C5, dan C6. Nah, kami harapkan Bapak Ibu bisa bergerak di C4, C5, dan C6. Karena soal-soal PISA itu tidak hanya melibatkan kemampuan pengetahuan atau pemahaman saja, tapi sudah bisa masuk ke aplikasi, analisis, bahkan bisa sampai ke evaluasi dan kreasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan untuk analisis soal terkait dengan jenis AKM secara detail oleh Pak Pugo. Kepada Pak Pugo saya persilakan. Terima kasih Pak Faris atas waktunya. Atau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak Ibu kepada Pak Faris sebelum kita masuk ke analisis soal. Boten, jika boten, ini tadi ada susulan soal, satu soal yang saya masukkan di dalam chat. Bapak Ibu dapat mengunduh begitu, nggih? Nah, seperti yang disebutkan Pak Faris tadi, kita rencananya akan mengeksplorasi begitu, nggih? Kita coba untuk menyusun beberapa soal yang sesuai dengan kriteria dari soal jenis AKM yang nanti akan kita kompilasi, yang kemudian nanti kita jadikan sebuah modul, dan modul nanti akan kita gunakan bersama untuk membantu peserta didik kita, begitu nggih Bapak Ibu nggih, rencananya ya. Mungkin kalau untuk tahun ini belum dapat selesai, paling tidak kita memiliki draft begitu yang dapat kita gunakan bersama begitu. Kemudian untuk target tahun berikutnya kita tambah lagi, sehingga nanti kita mendapatkan sebuah buku begitu. Nah, hal ini juga sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu untuk buku Olimpiade yang tahun lalu kami bagikan. Itu merupakan kumpulan dari soal-soal yang disusun, yang kemudian kita kompilasi, yang kemudian kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu peserta. Sehingga Bapak Ibu juga
mendapatkan manfaat begitu. Nah, dalam soal yang saya lampirkan di dalam chat itu saya tampilkan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, kita fokus di soal ini mawon untuk jenjangnya adalah untuk soal untuk SMP, kemudian kelas 8 mata pelajaran matematika, untuk kurikulumnya K13, untuk kompetensi dasarnya 4.10, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan sebuah keputusan dan membuat prediksi. Untuk level kognitifnya yaitu L3, sedangkan untuk indikator soalnya adalah ini disajikan gambar dan tabel hasil panen dari seorang petani. Peserta didik dapat menentukan hasil penjualan tertinggi dari petak sawah petani tersebut. Nah, untuk bentuk soalnya adalah uraian. Nah, seperti yang disampaikan Pak Neru kemarin, kemudian Pak Faris tadi juga ada beberapa jenis soal. Salah satunya adalah soal uraian, tetapi yang paling banyak persentasenya adalah pilihan ganda kompleks, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk soal berikut, ini saya ambil gambarnya dari website jogjapedia.id. Di sini digambarkan ada seorang petani yang saya ilustrasikan, namanya adalah Pak Tondi. Kemudian sebagai seorang petani memiliki 4 petak sawah atau lokasi sawah begitu. Nah, petak sawah 1 atau lokasi sawah 1, 2, dan 3 ditanami padi biasa, padi beras biasa begitu, nggih. Kemudian dari lokasi 4 ditanami padi ketan. Nah, setelah panen, hasil padi basah yang diperoleh sebagai berikut. Nah, kita memberikan di dalam soal ini ada sebuah data begitu, nggih, sehingga mendukung tentu saja menjadi stimulus bagi peserta didik untuk menambah mereka tentang wawasan mereka tentang literasi begitu, nggih, termasuk literasi data di sini. Di sini disebutkan bahwa untuk lokasi sawah 1 hasil panennya adalah 12 kuintal. Lokasi sawah yang kedua hasil panennya adalah 15 kuintal. Kemudian lokasi 3 20 kuintal, lokasi 4 16 kuintal. Kemudian jika harga jual padi biasa adalah 7.500 per kilo dan padi ketan adalah 9.000 per kilo. Nah, pertanyaannya adalah lokasi manakah hasil penjualan tertinggi? Tentu saja di sini tidak serta-merta langsung dapat dikerjakan begitu, nggih. Tetapi ada analisis secara bertahap begitu. Di sini ada informasi bahwa sawah yang memproduksi atau yang digunakan untuk menanam padi adalah sawah 1, 2, dan 3. Oleh sebab itu kalau kita akumulasi nanti untuk yang padi jumlahnya ada total yaitu produksi pada lokasi sawah 1, 2, dan 3 sehingga jumlahnya adalah 27 ditambah 20 47, kemudian dikalikan dengan dikonversikan sesuai dengan harga yang diketahui di sini adalah kilogram, bisa kita konversikan dengan kilogram yang kemudian dikalikan sehingga kemudian hasil akhirnya adalah kita mendapatkan manakah yang paling tinggi begitu. Akan tetapi kalau soalnya di lokasi manakah hasil yang penjualan paling tinggi, berarti dari informasi ini kita cari satu persatu begitu. Tetapi kalau kita bandingkan lokasi ini, kalau misalkan kita ubah sedikit soalnya, kalau misalkan kita ubah, misalkan katakanlah berapa hasil penjualan kita bandingkan berapa hasil penjualan padi biasa dengan padi ketan begitu. Nah, oleh sebab itu kalau konteks permasalahan adalah seperti itu, berarti harus kita jumlahkan terlebih dahulu jumlah kuintal hasil panen dari lokasi sawah 1 sampai 3 yang kemudian kita kalikan dengan harga, kemudian kita bandingkan dengan lokasi sawah 4 yang ditanami dengan padi ketan begitu. Nah, tentu saja untuk soal jenis yang lain juga banyak, nggih.
tidak hanya uraian, mungkin bisa kita lirik soal yang lain untuk jenis lain. Saya buka dulu Bapak Ibu. Nah, berikut ini saya ambil sampel lagi, akan tetapi mungkin ini soal SMA aja Bapak Ibu, soal SMA, tetapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa model soalnya yaitu ada uraian singkat serta pilihan ganda begitu, nggih. Nah, di sini ada sebuah data begitu, sebuah data yang menampilkan ceritanya adalah ada seorang manajer keuangan yang bernama Pak Tony, yang kemudian beliau bekerja di bidang perusahaan di bidang investasi. Nah, salah satunya mungkin bisa di sini disebutkan reksadana begitu, nggih. Total dana kelolaan Pak Tony, tentu saja perusahaan Pak Tony yang bekerja pada bulan Desember adalah Desember 2019 adalah 400 miliar begitu, nggih. Dan sejak Januari 2020 lalu, Pak Tony mengamati bahwa tiap bulan dana kelolaannya naik sehingga diperoleh data berikut. Nah, dari sini kita telusuri bahwa tiap bulan ada kenaikan, katakanlah Januari ada kenaikan 1 miliar, kemudian bulan Februari 1 miliar 200 juta, dan seterusnya. Kalau kemudian dari sini diprediksi pada tahun 2021 akan bertambah dengan pola yang serupa begitu. Nah, di lain pihak Pak Tony juga melakukan penelitian sehingga diperoleh fakta bahwa setiap 2 tahun jumlah investor yang terdaftar dalam perusahaan investasi Pak Tony, yang Pak Tony kelola maksudnya adalah bertambah 100%. Jadi setiap 2 tahun katakanlah investornya adalah bertambah 100%, yang tadinya 50, kemudian 2 tahun berikutnya naik 100%, yang artinya investornya bertambah menjadi 100. Nah, dari sini, dari permasalahan ini ada 2 pertanyaan yang dapat digali. Salah satunya adalah, salah duanya, dengan model pertumbuhan yang sama, berapakah dana kelolaan perusahaan investasi yang Pak Tony kelola pada bulan Agustus 2021? Kemudian pada soal yang kedua bisa ditanyakan, jika pada awal tahun 2020 jumlah investornya mencapai 4.800 orang, maka jumlah investor pada awal tahun 2021 adalah, nah ini bisa digali. Oh, mohon maaf, ini sepertinya terbalik. Harusnya ini pada tahun 2020 jumlah investornya mencapai 4.800 orang, maka jumlah investor pada tahun 2012 begitu, nggih Bapak Ibu. Di sini terbalik, harusnya 8 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012. Maka berdasarkan model bahwa 2 tahun sekali akan bertambah 100%, ini nanti kita peroleh jumlah awal investor pada tahun 2012. Maaf, ini salah ketik, harusnya 2012. Atau bisa diubah juga beberapa tahun kemudian begitu, nggih, sehingga ini pilihannya bisa kita ganti sesuai dengan model yang ada. Jadi katakanlah kalau pada tahun 2020 jumlah investornya ada 4.800, maka diprediksi jumlah investor pada tahun 2040 adalah sekian begitu, nggih, dari permasalahan ini. Begitu Bapak Ibu, ini sedikit analisis soal. Mungkin nanti akan kami berikan beberapa contoh lagi. Akan tetapi nanti mungkin kami share lewat grup WA saja. Yang kemudian nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mencoba mengkonstruksi soal dengan bertipe AKM, sehingga nanti kami akan melakukan proses kompilasi dari karya Bapak Ibu, yang kemudian nanti kita susun sebuah draft,
secara bertahap, mungkin untuk tahun pertama ini baru berupa draft atau berupa modul begitu. Kemudian nanti kita lanjutkan tahun depan kita susun lagi, kita tambah begitu. Tahun berikutnya kita tambah lagi sehingga nanti kita mendapatkan buku yang dapat kita gunakan sebagai pegangan dalam rangka membekali siswa kita untuk mempersiapkan diri dalam proses asesmen kompetensi minimum. Dan di akhir sesi nanti mungkin saya dan Pak Faris akan share Google Form begitu yang nanti Bapak Ibu dapat mengunggah soal yang Bapak Ibu konstruksi begitu. Dan nanti kita sepakati mungkin untuk pengerjaannya kita beri waktu berapa lama begitu nanti kita sepakati bersama. Begitu kira-kira Bapak Ibu, mungkin sekilas dulu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Tidak ada Bapak Ibu, alhamdulillah. Mungkin semoga pencerahan materi dari Pak Neru kemarin, kemudian ditambah dari Pak Faris hari ini, kemudian ada contoh atau sampel sedikit dari saya yang kemudian nanti akan kami coba untuk memberikan beberapa contoh yang dapat Bapak Ibu ikuti begitu untuk mengkonstruksi soal-soal yang kemudian nanti soal-soalnya Bapak Ibu unggah dan nanti kita akan melakukan proses kompilasi begitu. Jika tidak ada maka ini nanti sesi yang pertama dari tim saya dan Pak Faris selesai untuk sesi hari ini. Yang kemudian nanti kita lanjutkan aktivitas asinkron di Bapak Ibu, yaitu berupa kita menyusun atau membuat proyek soal-soal berjenis AKM yang kemudian nanti kita coba untuk review dan kita berikan feedback. Misalkan nanti memerlukan revisi ya kami bantu revisinya yang kemudian nanti akhirnya akan kami kompilasi, akan kita susun dan buku modul atau bukunya nanti kita gunakan bersama begitu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi AKM dalam kesempatan hari ini saya akhiri dan saya kembalikan lagi ke MC Mbak Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faris Setiawan dan Bapak Dr. Puguh Wahyu Prasetyo SSI MSC yang telah menyampaikan materi terkait seputar AKM.